Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang terhormat, Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan cara mencintai bahasa Indonesia di kalangan milenial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Artinya, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa daerahnya masing-masing. Tentu, hal tersebut membutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring dengan era globalisasi, banyak ditemukan fenomena-fenomena di kota-kota besar yang kerap kali menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, lama-kelamaan bahasa Indonesia sendiri akan luntur, bahkan bisa hilang. Nah, untuk itu, kita sebagai generasi milenial harus mengerti cara untuk mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Hadirin sekalian, ada beberapa langkah yang cukup mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan mendengarkan bahasa Indonesia itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa mendengarkan lagu maupun musik yang liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sekali musisi di negeri kita tercinta ini yang mampu menghasilkan karya-karya yang indah, yang liriknya seakan membuat kita merinding, bahkan terbawa suasana. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Cara ini bertujuan untuk membiasakan diri kita berbahasa Indonesia. Meskipun bahasa komunikasi kerap kali menggunakan bahasa yang tidak baku, maupun bahasa kekinian ataupun bahasa gaul. Hal itu tidak menjadi masalah, karena dengan itu bahasa Indonesia terbukti mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan menikmati karya-karya dalam bahasa Indonesia. Nah, karya tersebut bisa seperti karya sastra maupun karya seni. Karya sastra akan menyadarkan kita bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang indah. Terbukti dengan ketika kita membaca puisi. Kita akan sadar bahwa bahasa itu memiliki kosakata yang luas, bahwa bahasa Indonesia itu memiliki kosakata yang luas. Terbukti dengan kita membaca banyak sekali novel. Kita akan sadar bahwa bahasa Indonesia itu asik, menghibur, bahkan membuat kita menangis pada rangkaian sajak yang diiringi musik, pada lagu contohnya. Nah, kemudian kita memasuki cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan cara menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini kita bisa terapkan ketika kita menulis pesan, menulis surat, ataupun ketika kita menulis jawaban dari tugas-tugas kuliah. Dengan kita mengerti tata tulis yang baik dan benar, kita akan semakin tertarik dan semakin merasa menyenangkan jika sesuatu yang kita tulis itu adalah sesuatu yang benar. Dan jika salah, kita akan menemukan sebuah pengalaman baru tentang cara menulis yang baik dan benar. Itulah yang membuat bahasa Indonesia semakin menyenangkan. Hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mencintai bahasa Indonesia dengan harapan bahasa Indonesia sendiri tidak akan punah sampai kapanpun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.